Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabarnya? Saat ini kita mendengarkan firman Tuhan dan pada hari ini adalah hari Kamis dan esok hari adalah persiapan kita di dalam peribadahan. Kita akan beribadah memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus esok hari. Dan di hari ini, mari Bapak Ibu saat ini di dalam pembacaan firman harian ini, firman Tuhan pada kita hari ini akan membawa kita pada pemahaman dan memanusiakan kita menjadi manusia yang baru karena penebusan Yesus Kristus Dia melayakkan kita. Maka hari ini Bapak Ibu, saudara-saudariku, persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah Jumat Agung besok dan secara khusus dalam gereja HKBP Resort Diaspora akan melaksanakan perjamuan kudus. Maka kami menghimbau pendeta dan seluruh perhalado, menghimbau kepada Bapak Ibu jemaat yang terkasih untuk kita dapat mengikuti ibadah Jumat Agung besok dan mengikuti perjamuan kudus. Mari datang ke bait Allah, mari datang ke gereja dengan membawa segala penderitaanmu kepada Tuhan. Dan ingatlah, penebusan itu akan terjadi. Dan lihatlah, jamaan Tuhan akan sangat luar biasa menyertai hidupmu. Karena kita punya Allah yang sungguh luar biasa. Dan pada hari ini kita akan semakin diteguhkan oleh firman Tuhan Bapak Ibu dengan firman Tuhan ayat harian pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, mengapa di awal pembukaan renungan ini saya memberikan himbauan kepada Bapak Ibu jemaat yang terkasih supaya datang menghadiri ibadah besok di Jumat Agung. Karena firman Tuhan ini mengatakan roh memang penurut tetapi daging lemah. Roh kita ini senantiasa menuruti apa yang diperdengarkan oleh Yesus Kristus, tetapi terkadang daging kita ini lemah, dan ketika kita menuruti daging kita, maka kemalasan bisa saja datang kepada kita dan berkata, tidak usah pergi ke gereja. Jikalau dikatakan daging adalah lemah, ketika orang menuruti kedagingannya, dia bisa jatuh terus berulang-ulang di dalam dosa. Karena manusia itu hidup dalam dosa, maka perlu baginya untuk diampuni dosanya. Maka esok hari di Jumat Agung, terimalah perjamuan kudus. Menyatulah dengan tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan itu. Terimalah perjanjian baru di dalam hidupmu. Jikalau kamu dulunya adalah orang yang terus mengikuti keinginan daging, ketika kamu menerima perjamuan kudus itu, ingatlah, kamu telah menyatu dalam daging dan darah Kristus. Artinya, apapun yang kita lakukan, hendaklah seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kita bukan milik diri kita lagi, tetapi milik Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudariku, karena kita hidup dalam roh dan daging ini, maka saat ini Tuhan mau berkata, hiduplah di dalam roh dan tinggalkanlah kedaginganmu. Maka diingatkan saat ini, berjaga-jagalah dan berdoalah. Bagaimana supaya kita tetap tinggal di dalam roh yang penurut itu dan tidak tinggal dalam daging yang lemah itu? Maka dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jaga dan berdoa ini bagaimana, Inang? Berjaga-jaga ketika kita mempersiapkan diri kita terus mendengarkan firman Tuhan, terus terlibat dalam proses Tuhan, dan berdoalah supaya kita tidak dilemahkan oleh daging kita. Kita tidak dilemahkan oleh kemalasan kita tidak dilemahkan oleh ego kita tidak dilemahkan oleh nafsu kita tidak dilemahkan dengan segala keinginan-keinginan daging kita.
Maka saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, firman ini benar-benar mau menjelaskan kepada kita bahwasanya Tuhan mau menuntun kita kepada kebenaran yang sejati. Ini merupakan seruan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Apa yang terjadi pada saat itu kepada Yesus Kristus? Yesus Kristus sedang berada di Taman Getsemani. Taman Getsemani adalah sebuah taman zaitun kecil di Bukit Zaitun, Bapak Ibu. Di sana Yesus Kristus merasakan bahwasanya waktunya sebentar lagi, kematiannya sebentar lagi, penderitaan yang sangat luar biasa itu secara kemanusiaan dalam keadaannya akan sebentar lagi dia alami. Kematian itu sudah hampir menyertai dia, sangat dekat sekali kepada dia. Maka firman Tuhan ini mengingatkan kita Bapak Ibu, jikalau kita sedang mengalami penderitaan, kesusahan, dan tidak terkatakan beratnya penderitaan itu, Tuhan mau katakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Ketika penderitaan datang, makna dari berjaga-jaga adalah jagalah dirimu supaya tidak jatuh kepada dosa yang lebih dalam lagi. Ketika penderitaan datang Bapak Ibu, berjaga-jagalah, jangan kamu meninggalkan Yesus Kristus. Ketika penderitaan datang, jagalah hatimu, jaga tindakanmu supaya kita tidak semakin jauh daripada Yesus Kristus. Maka senantiasalah berdoa. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, daging kita ini memang lemah Bapak Ibu. Maka perlu dituntun, dilatih supaya tetap kuat di dalam iman kepada Yesus Kristus. Saat ini Tuhan mau berkata kepada kita, Dia sangat mengasihi kita. Jikalau Allah yang kita sembah itu, yang kita percayai, yang kita imani adalah Allah yang penuh dengan kasih, ingatlah Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Dia telah mengerjakan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Maka teruslah berdoa, terima kasih Tuhan, teruslah bersyukur, terima kasih Tuhan bahwasanya kasih setiamu sangat besar dalam hidupku. Maka rayakanlah cinta kasih Yesus Kristus dalam ibadah Jumat Agung esok, dan rasakanlah penderitaan Yesus Kristus itu yang menggantikan diri kita, yang mengalami penderitaan itu adalah Yesus Kristus menggantikan tempat kita untuk mati yang selama-lamanya. Tetapi orang yang telah menyatu dalam Yesus Kristus akan memiliki kehidupan yang selama-lamanya. Maka tujuan kita bukan mati selama-lamanya lagi, tetapi oleh karena kematian Yesus Kristus kita dihidupkan dan dibangkitkan untuk selama-lamanya. Maka jikalau kasih Allah begitu besar dalam kehidupan kita, maka yang perlu kita lakukan saat ini adalah taat, tunduk, dan setia kepada Dia. Datanglah kepada ibadahnya, datanglah menyatu dengan Dia, datanglah ke gerejanya esok hari. Sampai bertemu besok Bapak Ibu serta saudara-saudariku pada perayaan Jumat Agung. Datanglah dengan hati yang penuh tulus dan ikhlas dan penuh penyesalan. Maka ingatlah hidupmu akan semakin diperbaharui oleh Tuhan. Terima dan syukuri perjamuan kudus itu. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami berjaga-jaga dan berdoa Tuhan. Roh kami memang penurut tetapi daging kami lemah. Maka Tuhan saat ini kami berdoa, Engkaulah yang menjaga kami, Engkaulah yang memberkati kami. Terima kasih Yesus Kristus, Engkau telah mengerjakan keselamatan kami. Terima kasih Yesus Kristus, Engkau telah memberikan kami kehidupan yang kekal itu. Saat ini Tuhan, kami masuk dalam penderitaan-Mu, merasakan Engkau sungguh luar biasa Tuhan, menyayangi kami. Maka ketika kami saat ini menderita, ingatkan kami Tuhan, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan yang Kau alami. Maka kami manusia ini Tuhan, ingatkan kami untuk tetap mendekat kepada Engkau. Jauhkan kami Tuhan dari yang terus hidup di dalam dosa. Jauhkan kami Tuhan dari yang terus menyakiti hati Tuhan. Hanya padamu-lah kami serahkan Tuhan jiwa dan raga kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Ini kami Tuhan, Engkaulah yang memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Sampai bertemu esok hari dalam ibadah Jumat Agung. Mari datang ke gereja dengan mematuhi protokol kesehatan. Sampai bertemu dalam ibadah yang agung. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.